Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Yang kami hormati Bapak Ustaz Fakhruddin yang alhamdulillah dalam hari ini sudah berada di tengah kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustaz yang sudah jauh-jauh dari sana Ustaz. Semoga kita doakan semoga Pak Ustaz selalu Amin, insyaallah. kesehatan, diberi kekuatan dan diberikan istiqomah untuk menjalani hari ini. Yang kami hormati Bapak THM Sholatul Jami, Bapak Mustari, yang kami hormati para jamaah pengajian Sholatul Jami, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang menghormatinya. Bisa disebut satu-satu, insyaallah tidak akan mengulangi rasa hormat kami dan pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam hari ini kita semua masih diberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Semoga senantiasa kita yang ada di sini istiqomah dari iman beliau hingga yaumul akhir. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan pada malam hari ini insyaallah sudah kita mengikuti kemajuan zaman, di mana kita sudah berusaha untuk mensiarkan dalam YouTube channel ya. Insyaallah bagi bapak-bapak maupun ibu yang tidak bisa hadir dalam malam hari ini karena khusus, insyaallah nanti bisa untuk melihat di channel kami itu di channel PKM kami nanti kita akan masuk untuk supaya membuat siar-siar agama yang semoga wasilah ini menjadi jaya kami, menjadi jaya kita semua. Izinkan kami untuk membawakan acara susunan pada malam hari ini. Yang pertama adalah mukadimah membaca surat Al-Fatihah, dan dua bacaan surat ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah maudul hasanah beserta doa. Dan untuk baiklah supaya tidak terlalu lama, kita mulai saja pengajian malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mengidap dasar dua adalah pembahasan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Pak Ustaz pada beliau yang bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
kasih kepada Bapak Ustaz yang sudah melaksanakan dengan sosial Quran. Mengingatkan salah berikutnya yaitu Mawidul Hasanah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz kepada Bapak Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. قال الله تبارك وتعالى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, permohonan maaf juga kepada para kesepuhan, para alim ulama, para hujjaj, para asatidzah yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk bisa duduk bersama, bukan untuk menggurui, tapi lebih tepatnya untuk saling menasihati, insyaallah. Pada para jawab bapak dan ibu juga saya ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di majelis ini. Jujur berangkat rada kurang sehat gitu, tapi melihat ibu-ibu dan bapak-bapak semangat, jadi ikutan semangat insyaallah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan curahan nikmat yang begitu luar biasa pada kita. Sungguh nikmat yang Allah berikan Bapak dan Ibu adalah kenikmatan yang tiada angka bisa menghitungnya. Itulah mengapa Allah hanya memerintahkan kita untuk mensyukurinya, bukan menghitung-hitungnya. Sebab nikmat yang Allah datangkan, kesehatan, kekayaan, kemampuan, itu tidaklah cuma-cuma. Allah datangkan karena Allah ingin kita mengubahnya menjadi sebuah ketaatan. Jangan sampai harta yang melimpah tidak menjadikan kita dekat dengan Allah. Badan yang sehat tidak menjadikan kita dicintai oleh Allah. Alih-alih kita berakhir bahagia, malah mungkin bisa berakhir menderita. Maka semoga kumpul kita pengajian semacam ini, entah programnya seminggu sekali, sebulan sekali, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada qudwah, pada uswah, pada suri tauladan Imam Mujahidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kakak dan teteh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidup ini. Terlepas itu si kaya atau si miskin, yang di kampung atau yang di kota, yang cantik jelita atau buruk rupa, semua pasti mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Termasuk saya berangkat dari Serang ke sini juga pengen bahagia, sebagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak juga berangkat dari rumah kumpul di sini juga ingin bahagia. Lantas sok taunya manusia itu mencoba untuk mencari kebahagiaan dengan versinya masing-masing. Ada yang berpikir, wih, namun sugih bagi-bagi pastinya bahagia. Maka ada sebagian orang hanya fokus hidupnya cuma numpuk kekayaan. Pergi subuh, balik bengi, radio dicekel anak kalau diperhatikan. Gede ya. Masya Allah, sampai akhirnya pada titik di mana dia berada di puncak dunianya, kaya, bahagiakah dia? Tidak ternyata. Karena Allah sudah ngambil contoh di dalam Al-Quran, namanya Qarun. Hidup di zaman Nabi Musa, kurang kaya apa? Riwayat menyebutkan kunci gudang hartanya saja Bapak Ibu
itu diangkat orang dewasa itu nggak keangkat, tapi banyaknya. Saya tanya ibu-ibu di sini yang paling sugih, yang paling kaya, pirang kilo masih duitnya coba? Paling tipis, kawet bisa masih. Masya Allah, ini koron luar biasa. Diangkat sama laki-laki dewasa, kuncinya saja nggak keangkat. Tapi ternyata korun yang sudah mengatakan bahwa harta itu adalah puncak kebahagiaan, berakhir menderita ditenggelamkan oleh Allah bersama hartanya. Berarti kekayaan bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan. Yang kedua, ada orang beranggapan bahagia itu kalau dikenal banyak orang, memiliki tinggi jabatan, bisa berkuasa, bisa memimpin. Maka tidak jarang ada orang sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, rambut atas demi mendapatkan sebuah kursi kedudukan, kemuliaan di hadapan manusia. Maaf, itu sudah ditempuh oleh orang namanya Fir'aun. Fir'aun mimpin gak nanggung-nanggung. Fir'aun track recordnya kalau bahasa anak sekarang ngalahin iblis. Fir'aun dimuliakan awalnya, diberikan kekuasaan sampai memimpin di Mesir, sombong lisannya mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rob kalian yang maha tinggi. Masya Allah, sombong ngaku Tuhan, ngaku sang pencipta. Wong iblis saja nggak berani ngaku sang pencipta, tapi Fir'aun sombong. Ternyata tingginya jabatan berakhir dengan kesia-siaan, bahkan Fir'aun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang dicari? Ustaz, mungkin kalau cantik saya bahagia. Korea itu ya, orang operasi luar biasa. Bahkan kemarin ada penceramah menyampaikan ada seorang mahasiswi baik, adabnya baik, akhlaknya baik, loncat dari gedung yang tinggi gara-gara jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Gusti, ibu komplek yang OPD, orang adus berangkat baik. Gara-gara jerawat bunuh diri. Allahu Akbar. Gara-gara jerawat. Makanya kalau ibu lihat bagaimana kasusnya di Korea, sebagai negara yang banyak sekali tindakan yang namanya operasi, kurang pede. Maka kita bangga orang Indonesia kok, pede orang Indonesia. Arab bau, Arab belang nggak jadi masalah. Masya Allah, ternyata mereka sampai artis-artis yang terkenal kecantikannya, masyhur namanya, banyak followernya, sama bu, menderita. Contoh saya sebut ada artis yang di puncak kekuasaan sebagai the king of pop, Michael Jackson, overdosis mati. Ada perempuan yang namanya Madonna, di tengah populernya mati overdosis. Ternyata semua itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Itulah mengapa Allah menciptakan kita, Allah juga pandu kita biar bahagia. Apa panduannya? Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah pandu, ya ayyuhan nas, enggak ngomong orang Islam doang. Allah panggilnya semua, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian sebaik-baik mau'izah. Jadi siapa di antara kita yang butuh nasihat, tidak ada yang paling indah nasihatnya kecuali Al-Qur'an. Mau'izah wa shifa, obat. Siapa yang hatinya sedang sakit, menjalani hidup yang tidak sama dengan apa yang diinginkan, coba buka Al-Quran, baca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada syifa. Wahuda, petunjuk buat kita yang kebingungan gimana cara menemukan kebahagiaan. Al-Quran punya panduan untuk kita bahagia. Warahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat kasih sayang buat orang-orang yang beriman. Jadi Allah memandu di dalam Al-Quran biar kita bahagia. Karena kajian kita malam hari ini adalah kunci kebahagiaan. Dipandu sama Allah. Allah pengen kita senang. Ya Ustaz, kalau memang Allah pengen kita senang, kenapa saya hidupnya susah? Kita sendiri yang buat susah. Allah mah sayang. Allah ciptakan gak main-main. Allah juga pandu dengan Al-Quran. Masalahnya kita ini dekatnya dengan Al-Quran. Dibaca nggak Al-Qurannya? Dipelajari nggak Al-Qurannya? Alhamdulillah Pak Ustaz, pas Ramadan tahun ini kita buat Al-Baqarah merabat. Gimana ceritanya? Kalau Al-Quran yang menjadi panduan saja kita sentuhnya setahun sepisan,
Itu pun hilang batasan yang dibuat. Lah bagaimana mungkin kita menemukan kebahagiaan? Maka Allah memandu, Rasul juga mencontohkan gimana caranya mengarungi hidup di dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Catatannya satu, jangan sok tahu. Bahagia itu tidak selamanya dengan senyuman. Bahagia itu selamanya bukan apa yang kita inginkan kita dapatkan. Bahagia itu ketika kita dekat dengan Allah, walau caranya harus menangis dan meneteskan darah. Saya tanya sama bapak dan ibu, siapa golongan manusia ini yang paling dekat tempat duduknya dengan Allah, paling mulia di surga Allah? Pasti kalau saya tanya, jawaban ibu-ibu pasti bilang Nabi. Karena Nabi adalah orang yang paling mulia. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling bahagia. Kita tanya sama Nabi yang paling bahagia itu, ya Rasulullah, gimana sih menjalani hidup ini agar bahagia? Ditanya Nabi, ya Rasulullah, man asadun nasi balaan? Ya Rasulullah, siapakah orang yang ujiannya paling berat di dunia ini? Padahal secara Nabi orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi bilang, al-anbiya. Yang paling ujiannya berat itu para Nabi. Tsumma salihun, orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, yang semisal dan semisal. Jangan kaget kalau pribadi ini semakin dekat dengan Allah, ujiannya semakin banyak. Karena begitulah cara Allah mencintai kita. Jangan ibu-ibu, bismillah sudah komitmen pengen berhijab, ada godaan. Diomong ibu hajah lah, arep kondangan ngendi lah, terserah. Karena kita bukan mencari ridhonya manusia. Demi Allah Bu, hidup tujuannya cari ridho manusia pasti berakhir menderita. Waktu dulu zaman di pesantren, ada kiai kita tuh menyampaikan nah Bu, cuma melalui kisah dalam bentuk bahasa Arab. Saya ketawa aja. Kata Pak Kiai bilang gini, wong urip tujuannya ridho manusia persis kayak di situ ada gambar, ada seorang bapak dan anak serta keledai. Tunggangan. Ada kampung A, B, C, D, Warnasari, terus sampai sana Tegal Tong, masuk sana sampai Mancak. Kalau lewat nih, kita lewat ke kampung sini, di kampung sini, di klaster ini misalnya lewat, ada bapak-bapak sama anak-anak menggeret-geret keledainya, pasti diomongin. Orang itu aneh, dikasih hewan tunggangan tapi gak dinaiki, blow on. Oh iya ya, jadi bapaknya, yuk naik deh, manek bapaknya nanek, anaknya manek, lewat wong Warnasari, diomongin ke orang Warnasari. Uang pun bina-bina anak ketegaan, uang keledai cilik jadi tumpangi orang Jawa, Sunda orang Jawa mah. Benar. Jadi bapak Rasno, bapak sing mundur, saya sing dhuwur. Ditonton anaknya sama bapaknya, barang dituntun lewat Tegal Tong, diomongi pisan lah ngomong gampang. Bocah wong dusun amat orang dia sopan santun. Masa bapaknya yang ngesor anaknya yang duhur? Kenapa bapaknya di atas, anaknya di bawah? Kalau anaknya di atas, bapaknya di bawah, kurang santun. Jadi bapaknya, mundur, bapak saya numpang. Lewat kunci tangkil, tetap diomongin. Jangan kunci tangkil kakinya bila bapak mau ada pikiran anak. Anaknya sing narik, bapaknya sing duhur. Akhirnya bapaknya turun ngomong sama si anaknya. Nah, andai kata kita pikul tuh keledai di punggung kita tuh, pasti wong anak sih ngomongin maning. Artinya kalau hidup apa kata orang capek juga. Makanya kudu dipandu dengan ilmu. Sebab nggak mungkin kita menemukan kunci-kunci kebahagiaan kalau kita tidak mau nurut dipandu oleh Allah. Secara Allah yang menciptakan kebahagiaan, Allah pula yang menciptakan kesedihan. Jadi Allah paling tahu bagaimana caranya membahagiakan hamba-hambanya. Misalkan, Bapak Ibu HP-nya Samsung misalkan. Samsung, HP ya Samsung. Samsung produk mana Pak? Korea ya? Orang yang paling ngerti sama produk Samsung, ya orang Korea deh. Makanya ketika Korea meluncurkan produk Samsung, disertai handbook, buku panduannya. Bagaimana cara mengaktifkan, bagaimana perawatannya.
sama dengan Allah menciptakan hambanya. Allah tidak menciptakan sia-sia. Dipandu sama Allah agar bahagia, maka buku panduannya bernama Al-Quran. Dicontohkan sama Nabi, namanya hadis. Maka Kanjeng Nabi pernah mengatakan kunci-kunci kebahagiaan itu ada 3, Pak. Kalau 3-tiganya kita pegang kunci tersebut, mudah bagi kita untuk membuka ruang bahagia dalam hidup kita. Apa Pak Ustaz? Saya yakin dari depan sampai belakang ini hadis, semuanya apa? Anak TPA apal, wong tuanya apal, gua Pak sering dilakadakan. Cuma masalahnya banyak kita berucap tapi kita tidak mengerti maknanya. Emang apa hadisnya Ustaz? Doanya. Nabi, Kanjeng Nabi setiap ba'da sholat subuh tidak lepas dari memanjat doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi 3 doang. 1 ilmu bermanfaat, 2 amalan yang diterima, 3 tuh amal mutaqabbal. Yang ketiga di antaranya itu ilmu bermanfaat, amalan mutaqabbalan, wa rizqan thayyiban. Cuma 3 doang. Ilmunya bermanfaat, rezekinya thayyib, dan amalannya diterima. Maka kunci inilah yang bisa membuka ruang bahagia dalam hidup kita. Karena awal kali yang menjadikan kita bahagia adalah hidup ini sok tahu. Kayaknya kalau sugih mah seneng gitu, diberikan kekayaan, ternyata nggak bahagia. Kalau saya punya mobil mah seneng, dikasih mobil nggak bahagia. Contoh sederhana Pak, saya punya sahabat waktu zaman ngerintis usaha, beliau di Serang, naiknya motor keren Pak, bonceng, kajian dari Ustaz kalau bisa saya nganterin, nginep di rumah saya, lagi dianterin, Ustaz, suatu saat nanti saya antar Pak Ustaz pakai mobil ini. Waktu itu yang ditunjuk New Fortuner keluaran terbaru. Amin, saya cuma ngomong gitu doang. Amin, kuasa bagi Allah untuk memberikan. Dilalah Pak, si teman anak ini tiba-tiba ngomong, Pak Ustaz saya pengen nikah. Ada akhwatnya sudah, mau nggak Pak Ustaz yang nemenin? Siap, keluarganya siap, yang penting dialog terjadilah pernikahan dia. Nggak nyangka pas habis nikah, si istrinya kerja di salah satu perusahaan. Dikasih hadiah sama perusahaan mobil New Fortuner. Masya Allah. Maksud terkabul, punya pakai 2 siji kan ya Pak ya. New Fortuner. Barang pas nganter, dianterin Pak Ustaz. Alhamdulillah dianterin. Barang pas dianter jengel. Jenuhun mobilnya bener terkabul. Barang dianter jengel Pak Ustaz. Orang kuat bensinnya. Lara kuat Pak ini Mas. Iya doanya jenjuk mobil tuh orang jenjuk bensin. Lah, makanya kita orang beli mobil sampai siku udah ketemu gitu. Orang ketemu bensin gitu. Begitu Allah. Ternyata apa yang disegerakan itu belum tentu jadi kebaikan. Mikirin pajak, mikirin servisnya, mikirin perawatannya, dijual nggak boleh sama perusahaan, nunggu 5 tahun baru boleh dijual. Kan jadi parah, padahal waktu itu dia minta. Begitulah kehidupan. Kadang-kadang ada orang pengen minta anak, terus dia anak mah teger kayak anaknya papa kembar lah, deh teger. Kok takon ibu-ibu teger. Jadi manusia ini tidak akan pernah mengenal kata bahagia selagi dia tidak mengenal tujuan hidupnya apa. Dulu waktu bujang doanya, ya Allah cepat-cepat pengen 2 pasangan. Dinai pasangan, diberikan istri, ngedumel. 2 istri yang kayak kaleng rombeng, rewet, ngomong, enak gitu. Atau bertambah dulu HP, bisa. Tuh, masuk. Yang bujang mikir pengen punya pasangan, yang punya pasangan ngeluh, lagi tukaran, lagi ribut, backsound suara telepon listrik, cenit, nambah ngeluh baik. Giliran berpasangan, pengen punya anak, adem kali punya anak mah enak, dikasih anak, kembar bisa, tulung balen ngelairakan. Ya, sudah 6. Sing siji munggah ning pundak, sing siji ngebanting gosokan, sing siji. Waduh, ya Allah. Luar biasa. Ternyata cuma resep bahagia itu mensyukuri yang sudah dimiliki saja sudah.
yang belum dimiliki maka dipandu oleh kanjeng Nabi, kunci kebahagiaan adalah pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jadi kunci bahagia pertama kalau punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang dimaksud kanjeng Nabi adalah ilmu agama. Ilmu agama, termasuk Bapak Ibu kumpul nih di malam hari ini, tujuannya tadi memiliki bekal ilmu agama. Nggak ada ceritanya hadis wajiban untuk ilmu, nggak kiai, nggak ulama, nggak ustadz, nggak ada. Semua muslim wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Hadisnya hafal, bahkan sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Wajib menuntut ilmu. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita akan ilmu Allah itu melebihi kebutuhan kita makan dan minum. Saya tanya sama ibu-ibu yang lagi program diet, Bu, orang jadi diet ya. Mangan sedina sulungi kurang balen, Bu. Berapa kali makannya, Bu? Sebelah kanan. Belum pipinya mau potong balennya nih. Ya 2 kali, 3 kali lah. Makan paling banyak 4 kali, 3 kali. Kalau kebutuhan ilmu Allah, maka kata Imam Ahmad, kulla saat, setiap waktu kita dibutuh ilmu Allah. Jadi nggak bisa. Ilmu yang bermanfaat. Sebab kemuliaan hidup ini ada pada ilmu. Demi Allah, laulal ilm nasarna sukal bahaim, jadi ulama. Kalau bukan karena ilmu, manusia itu kayak binatang ternak. Yang membedakan manusia dengan binatang itu ilmunya. Ilmunya. Gede doang lah ke ilmunya ayam boiler tadi sembelih. Masya Allah. Contoh, Bu, kalau hewan ada sisi manfaatnya. Misalkan ada hewan yang dimanfaatkan air liurnya. Burung apa namanya, Pak? Burung walet. Binatang masih ada nilainya. So, kompleks ini ada yang air liurnya ditampung, air liur masih segar. Duet kan Ahmad misalkan gitu. Kan nggak ada, jijik orang. Luar biasa. Atau diganti misalkan ikan baru dapat dari laut baru mati, fresh, segar. Banyak orang berbondong-bondong ingin membelinya. Manusia baru mati, siapa yang merebutin? Jangankan orang lain, keluarga saja nggak mau nemenin. Dikuburkan, ditinggalkan begitu saja. Masya Allah. Jadi Allahu Akbar. Letak kemuliaan manusia itu ada pada ilmunya. Bahkan binatang pun diangkat oleh Allah sebab karena ilmunya. Jadi sangat sedih sekali jika hari ini kaum muslim meninggalkan majelis ilmu. Masalahnya ibu, bapak, pengajian di sini kalah. Koro kopi shop, koro kafe, koro mall, koro transmart, ibu ning komplek di aduh lah. Setiap minggu kudu tawaf ning Prumnas. Oh enggak tawaf ning Ka'bah, itu tawaf ning Prumnas. Malam minggu iki jajannya ning warung iki, engko malam minggu mun ora metu ning Prumnas, jalan-jalan panas dingin. Kadang-kadang emak palem. Masya Allah. Iya, belanja, bekerjaannya belanja. Tapi nuhun Pak Ustadz jadi terapi kita mending rumah bayar mending endi. Iya wong ini rumah. Pakai teh unggal jam kabeh. Paket sampai ludes arep ngomong dietak hendak ke tukang paket. Allahu Akbar. Wong mending rumah bae. Masya Allah, anak mending wong lanang ku cerita, Pak Ustadz ditemenin doa ya Allah pengen biar abiku sing pinter gelati duit. Ide ijabah karo Allah. Tak dokon ini duit itu pendak karo dhewek. Bener jadi doa. Maka bab pertama jangan dilupakan bahwa sumber kebahagiaan itu ada pada ilmu. Contoh Bu, biar ibu semakin kita ambil contohnya sederhana. Biasanya ada ibu-ibu tuh, saya kadang-kadang di jalan tuh takut kalau ketemu ibu-ibu tuh. Penguasa jalanan jere, ngesen kanan belok kiri, dewe kesing salah, dewe kesing engkeng. Waktu itu yang tadi kita ketemu orang tua, bro. Dewe kesing salah. Munarap nikung ngawang, ngambil jalannya aduh kan, nikungnya ku serakah sedalam ditutup kabeh. Ibu-ibu, contoh Bu, siapa yang pernah pertama kali bawa motor metik tapi nggak ngerti cara ngidupinnya? Motor metik standarnya masih nyagak, di starter. Jorang murni.
diengkol maning orang moni, didorong orang moni, didelengahkan bekor bocah-bocah nonton. Yo, ibuku pengen apa bu? Didorong, isi pegang ngeklek kan, tak bocah klimen teh. Iki motor klimen si bensin je penuh, kontak kurit di orang moni. Teh, kontaknya dionakan, sepak standar, strike orang. Coba pencet, jek, iya moni ya, ngekek gitu, ikan dok isin gitu kan. Ilmu ngidupin motor metik saja dengan orang yang tidak memiliki ilmu, ya. Ngidupin motor nggak punya ilmu, sengsara. Diutak-atik, diraba-raba. Coba kalau ngerti ilmunya, tinggal standarnya dinaikin, kuncinya di-on-in, kontaknya dipencet, hidup. Bagaimana menjalani hidup ini tanpa ilmu? Ruwet. Anda pengajian ibu lagi bahas bab tohar, ngengke ngomong, nuhun Pak Ustaz kita ngomong pernah junub, bingung kita. Anaknya telu, orang pernah junub, primen estetekin. Apa keguyonan, apa nggak ngerti saking bab adab tentang tohara itu, sampai nggak pernah junub. Allahu Akbar, ya Allah. Kan sampai, anak usianya 20 tahun, 30 tahun, masih beranggapan ari wong ngentut indro banyak batal puasanya. Batal Pak Ustaz, biar kita kan buku fikih. Sejak kapan silit bisa minum banyak tuh? Saking kita nggak mau update tentang ilmu, sampai ilmu segitu gitu aja. Ilmu dunia mah, HP orang terbaru dikuasai, tapi ilmu agama dilupakan. Bagaimana akan melahirkan kebahagiaan? Tak bisa. Tuh, coba contoh sederhana, nyenggol ilmu berumah tangga. Yang sekarang lagi viral-viralnya tuh, yang sedang ada pelekor lah, selingkuh lah, sudah tetap bengek, weddingnya mahal, tiba-tiba bubar. Coba bu, ilmu pernikahan. Ada orang bilang ini, banyak orang berbicara tentang cinta, tapi hanya segelintir orang yang bahagia karena cinta. Banyak orang berbicara tentang rumah tangga, hanya 2-3 rumah tangga yang bisa merasakan kebahagiaan. Saya tanya sama ibu, bahagia rumah tangganya? Bahagia. Kepaksa. Bahagia Pak Ustaz. Coba teman bapak-bapak ini. Bahagia Pak? Kepaksa Pak Ustaz. Kan ada orang yang melewati rumah tangga tapi tidak bahagia. Itu sebabnya tidak dipandu dengan ilmu. Tidak dipandu dengan ilmu. Kalau dipandu dengan ilmu, Masya Allah. Masalahnya masyarakat Indonesia itu doyannya dadakan. Apa aja dadakan. Padahal tidak semua hal itu boleh dadakan. Sambal dadakan, rada enak sambal. Ini rumah tangga dadakan, model cinta, nikah, nggak ngerti tujuannya apa. Yang penting cinta aja. Cinta. Burung be, hantam beras entek, token entek, gas entek. Cinta, hilang cinta. Menikahlah karena kita punya tujuan yang sama. Tujuannya surga. Jadi kalau tujuannya sama, ya insya Allah. Masalah cinta karena fisik bisa berubah. Cinta karena uang bisa habis. Tapi kalau tujuannya sama, ada perbedaan, insya Allah ketemu lagi, damai lagi. Masya Allah, luar biasa. Sampai bab talak saja dalam rumah tangga itu dipermainkan. Ada bapak-bapak yang hobi kalau siang hari menalak istrinya, bengi-bengi masa serundelan, rujuknya mau aja. Ada, diulang-ulang, ya Allah, sampai kotor pernikahan itu. Dia lupa bahwa ketika sudah talak 3 kali itu sudah tidak lagi istrinya. Naudzubillah min dzalik. Maka penting buat kita untuk paham mengerti ilmu tadi. Moga-moga majelis-majelis semacam ini terus disemangati. Karena masalah lamun tempat-tempat hiburan lebih penuh daripada tempat pengajian itu sudah musibah. Karena healing sejauh apapun kita, balik-balik pusing. Iya bener Pak Ustaz, duit teks. Ya makanya healing terbaik itu adalah di pengajian, di majelis ilmu. Embekan dodok oleh snack. Udah Masya Allah. Oh, gratis maning disinggung, gratis kita enak udah ngomong lah. Masya Allah. Bertemu dengan orang-orang soleh. Lagi duduk di majelis ilmu, para malaikat, para penduduk langit dan bumi, binatang di lautan. Kata Rasulullah, tastaghfiru kullu dabah. Ngenda ampunan maring Allah bina wong-wong sing duduk di majelis ilmu, diampuni. Subhanallah. Dan tukang primen di majelis ilmu bahwa tetap diampuni insyaallah. Tapi ada niat berangkat sing apa yang turun nomor 2 tahun model orang.
Masya Allah, luar biasa. Jadi kunci yang pertama adalah ilmu. Sebab ilmu ini Pak, ketika Imam Syafi'i curhat sama gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'i su'al hifzi fa'arsadi ingatan fil ma'asi. Jadi Imam Syafi'i ini lagi mengendapati masalah, hafalannya sedikit rusak. Ngadu ke gurunya, kata gurunya, ya Syafi'i, tinggalkanlah kemaksiatan. Fa innal ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan untuk orang-orang yang bermaksiat. Jadi ilmu cahaya, hidup di dunia itu pekat gelap gulita. Orang yang punya senter aja yang tenang langkah kakinya. Mau punya cahaya di genggaman tangannya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki cahaya dalam genggaman tangannya, hidupnya penuh kegundahan. Ada aliran zaitun lah, aliran karena tadi tidak dipandu dengan ilmu. Apalagi hidup di akhir zaman, kata Teteh, hidup di akhir zaman itu dahsyat luar biasa. Terutama saya wasiatkan buat ibu-ibu yang masih muda-mudanya, Masya Allah, bekali dengan ilmu, Bu. Para ulama menyebut bahwa ibu itu madrasah pertamanya anak, al-um madrasatul ula. Lah kalau madrasahnya nggak ada ilmu, mau udah madrasah ada mau glowing doang, nggak ada ilmu nih. Skincare apa sih dipikirin? Tak ingin nggak skincare langsung Korea orang manjur, barang gudung kulit tangkil di manjur. Wabang Reno kulit tangkil. Jadi bukan hanya penampilan fisik yang diperhatikan, tetapi ilmu nggak ada. Malu nanti anak ketika bertanya apa hukum ini. Malu nanti cucu bertanya, bah ini apa? Maka mumpung masih ada kesempatan, curahkan waktunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rizqan thayyiban. Rizki yang thayyib. Nabi tidak menyebut di sini rizki yang banyak, rizqan katsiran, tapi disebutnya rizqan thayyiban. Sing thayyib. Karena kalau rizki itu thayyib, Masya Allah, pasti akan menghantarkan pada gerbang ketenangan. Hati-hati Bu, saya sering cerewet kenapa sama ibu-ibu ngomongin rezeki, karena banyak suami yang pintar jadi bodoh gara-gara istrinya nuntut masalah rezeki. Betul? Para koruptor lulusan SD, minimal sarjana, banyaknya magister, nggak sedikit yang doktoral, S3, puncak S tungtung gitu. Tapi kenapa sampai korupsi menghalalkan apa yang Allah haramkan? Di antaranya adalah faktor istrinya di rumah. Bah, ya abang mah kepala bagian. Si nyolong masa meter paku. Ya anak buah gak kebelang kurabine, bu kepel beca be emasnya. Nyolong sih, akhirnya jatuh dalam perkara tersebut karena istri bujuk rayuan ini. Perempuan itu luar biasa rayuannya. Jangankan kita ini Pak, Nabi Adam udah rayu sama Ibunda Hawa. Apalagi kita ini. Saya juga sampaikan kepada bapak-bapak, jangan mudah tertipu dengan air matanya wanita. Karena wanita begitulah cara berbicaranya dengan air mata. Sedikit-sedikit nangis, kuota entek nangis, wifi ditutup tetangga nangis, jempol kedek nangis, kabeh serbetan. Jangan tertipu dengan tangis air mata wanita. Kalau yang diminta adalah sesuatu yang diharamkan Allah, tegas. Jangan. Makanya istri-istri orang saleh di zaman dahulu, kalau suaminya mau berangkat kerja, pesannya indah Pak. Bu, apa pesannya? Silakan nanti ibu-ibu teteh-teteh praktekkan kepada suaminya. Sayang, istrimu ini dan anakmu ini siap menahan lapar, tapi istrimu dan anak-anakmu ini tidak siap nanti dibakar di panas api neraka. Cari yang halal buat kita. Subhanallah. Di sini ibunya kayak gitu Pak. Insya Allah. Pak, seboro-boro Pak Ustaz. Biasanya ngomong, awas teror balik gak wakeh. Ya, hati-hati. Makanya Bu, saya kalau ngomongin masalah istri sama suami, demi Allah, saya terkagum-kagum dengan hadis Rasulullah bilang, andai saja ada seorang istri menjilati seluruh tubuh suaminya yang kena borok, gak akan pernah cukup membalas jasanya seorang suami-suami ini. Wih, berang suami dibela ini ya. Demen kiusan kenem gitu. Serius, andai kata boleh manusia itu sujud, kata Rasulullah, kuperintahkan istri sujud di hadapan suaminya. Wong bahasanya andai kata boleh sujud, suruh sujud.
andai kata orang yang dijilatin nggak bisa ngebalas jasanya. Kok ada istri-istri modelnya ngebentak-bentak suami? Bukan di kampung ini, bukan. Ini malaka model makonon. Coba terdengar dikit. Karena batur ya. Nah, suami baru pulang dari kerja diceramahin. Khutbah Jumat. Ingat bu, kalau laki-laki diajak ngomong sama istri sudah ngelendek bahasa Inggris itu semua met maning ibu ngomong mati cok bu. Ya Allah ya Rabbi, beban amat gitu deh Rabbi makanan gitu. Contoh saya sering prasmanan tuh hajatan tuh anak Rabi tuh cerewet ngelakin ya. Ngambil sekul dimarahin Pak. Joko make kolesterol. Semet terjadi. Ngambil rabek dimarahi. Lemak kabeh pun aja. Salah man. Ngambil pecel, asam urat udah kumat. Terakhir ujungnya ke kerupuk doang. Lemati sesuai apa? Sudahlah. Ingat Bu, salah satu di antara, maaf Bu, saya sampaikan di sini, belak-belakan saya katakan, ada 3 yang dibutuhkan oleh suami itu dari istri. 3 ini tolong penuhi. 1, seks. 2, bahasa Inggrisnya pride, kebanggaan. 3, freedom, kebebasan. Kenapa Kanjeng Nabi sampai ngomong, wahai istri, jika kau sudah naik di atas unta, suami mau memanggil, turun. Wahai istri, jika kau sedang membakar roti, kemudian suami mau memanggil untuk dilayani, datangi, lebih baik rotinya gosong. Karena masalah seks nggak bisa Bu, laki-laki mau dinanti-nanti. Mungkin di antaranya kenapa di dalam Islam ada syariat poligami. Kalau ibu bisa melayani silakan. Cuma kadang-kadang dijaluk tolong berlakinya guati. Dari awal bulan Bu beneran. Kan uruk tekan uruk berasa sepul. Tapi akhir bulan suami tidak memiliki. Serius, saya kan dengar ada tante-tante gitu ngobrol di rumah mertua, kedengeran sama saya. Emosi saya. Mau saya ngomong orang tua kan? Ada orang tante-tante, istilahnya si omnya datang, suaminya mau datang, ketahuan suaminya mau datang, itu sengaja HP-nya dimatikan, selimutan pura-pura tidur, saking malas melayani suami. Ini karena mungkin melakor sekhawatir. Masya Allah. Bu hari di gambar ini mana bebatu dia masih jiroro mau buat kamu. Jadi padahal itu tugas yang mulia, tugas yang mulia. Jangan sampai jadi kepaksaan. Masalah ini nggak bisa Bu, karena kalau laki-laki hasrat seksnya tidak disalurkan, ujung-ujungnya emosian, ngeluh, nyendas, walah. Jadi Bu, makanya wanita soleha letaknya di mana Bu? Di sini Bu. Idza nadharta ilaiha sarrat, kata Kanjeng Nabi. Ciri wanita saleh itu kalau dipandang dia menyenangkan. Orang monyong-monyong kayak bajai bajuri bukan angkuhan. Mau ditatap laki-laki, tetap lanang, tetap laki ini monyong-monyong. Ih, pedih kita mau diarah bukan tuh. Hati Bu, ya. Yang kedua pride itu kebanggaan. Pokoknya istri Bu diangkat dia sebagai laki-laki. Pernah saya mengalami kasus selingkuh seorang perusahaan gajinya 40 juta 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. 40 juta banyak nggak sih Bu? Widih, ditukarkan apa kita ranikin? Bis gaya pondasi kan ditukarkan kue gini. 40 juta Bu, selingkuh dengan karyawannya yang tidak lebih cantik daripada istrinya. Istrinya hadir di situ, saya di tengahnya, pengusahanya ada. Ya, rabinya ayo jadi kita sih mamanggil. Prinsip selingkuh apa Bu? Udah cecel-cecel tuh, bekas berantem sama istrinya, dia diem, sudah istrinya nangis luar biasa. Suaminya ngomong, boleh saya ngomong Pak Ustaz? Silahkan Pak. Kenapa saya nyaman dengan bawahan saya padahal tidak lebih cantik daripada istri? Karena saya merasa dijadikan laki-laki, diminta pendapatnya, dihargai. Jangan kalah korot-lakor Bu. Ada 2 chattingan masuk ke suami ibu di HP, celentung, yang satu pelakor, yang satu istri. Pelakor bahasanya halus. Kang, Masya Allah tadi nasihat Kakang luar biasa. Saya aplikasikan, keluarga ternyata seneng. Pendapat Kakang luar biasa. Jangan bosan bimbing aku ya Kang. Barang ngebuka WhatsApp Rabi nih Mbak. Kotokan entek, anak nangis, balik aja tongkrong baik. Kira-kira lari ke pelakor atau istri? Pelakor.
Jelas lah. Halus. Maksud saya jangan kalah sama pelakor. Halus, lebih halus nanti. Wih, menang pokoknya bengikin sama bapak-bapak. Salah aja nih begini. Enggak Bu, ada waktunya saya pukul bapak-bapaknya, santai Bu. Jadi Masya Allah, ternyata baik kebanggaan itu kalau bahasa Al-Quran namanya qawwamah. Ingin dikawamahkan laki-laki itu. Makanya mau istrinya hafal Quran, lulusan pesantren, hafal hadis. Kalau di hadapan suami, seorang istri harus tanazul, ngerendah di hadapan suami. Wong Rasulullah ngomong, kata Rasulullah kepada perempuan-perempuan, laki mire jero wong Cilegon, jannatu bi aulauki. Ingat wahai muslimah, suami kamu itu surga kamu atau neraka kamu? Surga Bu. Ala-ala galak ibu-ibuku, surga. Apalagi sing dua laki ireng, anda Hajar Aswad. Diambil pun waktu keberkahan. Masya Allah luar biasa. Ya. Maka ibu-ibu yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantu bapak-bapak memastikan bahwa apa yang masuk ke dalam perut ibu-ibu, bapak-bapak dan kita semua dari rezeki yang thayyib. Sebab Bu Rasul mengatakan kalimat gini Bu, lahmun nabata min suhtin fannaru aulabih. Daging yang tumbuh dari harta yang haram itu tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka, kata Rasul. Bapaknya nih, misalkan suaminya membawa harta yang tidak halal, serap dikonsumsi istrinya, dimakan anaknya. Kalau nggak percaya, silakan lihat apa reaksinya. Istri akan sulit melakukan ketaatan, anak sulit diatur, sulit menerima ilmu, karena yang dimakan adalah harta yang haram. Maka tidak jarang banyak anak-anak yang maaf. Sampai jadi saya dulu punya adik kelas di orang Serang waktu pesantren di Lampung. Itu orang Serang, sampai sekarang belum ketemu. Dia lulus SMA, dia keluar. Itu gabung ke komunitas sama anak-anak jalanan, anjal, anak-anak jalanan. Saya kaget ketika dia cerita, ternyata orang-orang anak-anak jalanan, baik cewek atau cowoknya, itu rata-rata anak orang kaya. Tapi dia haus kasih sayang. Dipikir bapak ibunya uang adalah segala-galanya, akhirnya gabung sama anak-anak jalanan. Makan maaf, sampai free sex Bu. Saya pernah di Lampung tuh melihat perempuan masih muda lagi hamil, ini banyak bekas sayatan ini, ngobat, darahnya disedot kembali. Itu anak siapa lagi hamil, tatuan, mikir aja gitu. Ternyata kata teman ada istilah ritual di kalangan anak jalan, walau tidak semuanya, di anak-anak pang itu, one for all. Jadi satu untuk semua. Siapa bawa pacarnya buat semua teman-temannya. Sampai segitunya untuk menghindari. Jadi akan ngaruh terhadap harta tersebut. Jangan sampai harta itu disepelekan, asal dapat kemudian dibawa ke rumah, dimakan anak, dimakan istri, nanti akan sulit melahirkan kebahagiaan. Namanya api neraka dibawa ke rumah, bawaannya panas, gelisah, nggak tenang, ribut terus rumah tangganya. Maka cari yang thayyib, cari yang halal dan thayyiban. Insya Allah kalau yang thayyib akan membawa pada ketenangan. Jangan tentang banyak atau sedikitnya, tentang keberkahannya. Karena kalau yang berkah pasti cukup, pasti cukup. Yang banyak belum tentu cukup. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Yang ketiga, di antara kunci yang melahirkan kebahagiaan adalah amalan-amalan yang diterima di sisi Allah. Artinya jangan sampai ibadah-ibadah kita itu niatnya tidak lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sesuai dengan panduannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga ikhlas hidup di zaman akhir zaman seperti ini sulit Bu, sulit Pak. Sholat kadang-kadang setan menggoda. Siratin sok awal udah dipuji kalau ngomong siratin soleh. Ya malas lah, saya emang nggak mau di sok yang pertama di belakang. Emang di belakang selamat? Nggak juga. Setan ngegoda. Di paling belakang, paling tawaduk. Tidak riya, padahal sedang dimakan oleh setan. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal min ajlin nas riya, wal amal min ajlin nas syirk, wal ikhlas ayu'afiqallah. Siapa saja yang beramal, siapa saja yang meninggalkan amalan karena manusia itu riya, siapa saja yang beramal untuk manusia itu syirik, ikhlas adalah amalan yang diselamatkan dari kedua-duanya. Mau soft awal, soft belakang, bukan karena manusia.
Mau adzan nggak adzan bukan karena manusia. Mau pengajian nggak pengajian bukan karena manusia. Dan berat ikhlasnya. Karena setan nggak ridho kalau kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirusak keikhlasan tersebut. Sebab itu jamaah yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, banyak nasihat-nasihat para ulama salafus saleh itu menasihati kalau amalan tidak selamanya harus dipamerkan ke orang lain. Tidak semua. Yang dikit-dikit anak apa baik kegiatan dipamer-pameran, sulit menjaga niat itu. Contoh, ada cerita punya lucu di Lampung dulu. Ada satu masjid itu unik. Kalau Jumatan, apa kencelengannya itu dimasukin hebat, marbot itu bisa ngitung langsung. Si fulan 50.000, si fulan 100.000, 150.000. Jadi kayak orang lelang gitu tuh, kayak orang lelang. Disebutin namanya, dimasukin gitu. Mungkin ada orang yang, mau sedekah aja pengen disebut namanya. Giliran pas ngomong 3 juta, hamba Allah, dia ngomong, kita. Padahal itu hamba Allah. Tapi disebut kita, bos. Orang anak kita merperagat musolakin, sombong. Rusak keikhlasan tersebut. Maka kalau sudah tidak ikhlas, terjangkiti penyakit riya. Dr. Aid Al-Qarni dalam sebuah bukunya Kaifa Tatlubul Ilm menyebutkan ada 3 nanti kata Kanjeng Nabi orang yang nanti pertama-tama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah. Pertama adalah hamilul Quran, hufad, qori. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an ditanya sama Allah. Kata Allah nih, orang yang membaca Al-Quran dapat 10 kebaikan. Nanti kalau hafal Quran orang tuanya dikasih mahkota. Dijelasin sama Allah. Tanya sama Allah, "Madza amilta bihi?" Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan semua keutamaan? Dia bilang, "Qara'atul Quran." Saya baca Quran siang malam ya Allah buat kamu. Kata Allah apa? Kadzdzabta. Dusta kamu, bohong. Kamu baca Al-Quran biar orang lain memuji kamu kan? Bukan untukmu kata Allah. Orang itu tertunduk layu dan Allah melemparkan dia di panas api neraka. 2, hartawan, kaya, sugih, rajin sedekah, rajin infak. Dijelaskan sama Allah kalau orang rajin infak sedekah tuh keutamaan-keutamaannya. Tanya lagi, "Madza amilta bihi?" Apa yang kamu lakukan supaya dapat hadiah diakui? Dia ngomong, "Saya sedekah, rajin infak." Kata Allah, sirama infak apa yang dipuji kalau uang. Mau ngomong hamba Allah 3 juta silakan. Maka orang ini pun dilemparkan di panas api neraka. Yang ketiga Pak, ini yang membuat kita merinding Pak. Yang ketiga adalah mujahid fi sabilillah. Sampai orang yang berjihad perang membela agama Allah pun belum tentu selamat Pak. Nanti kalau orang meninggal dunia dalam kondisi syahid dinikahkan dengan 72 bidadari, mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, dimasukkan ruhnya ke tembolok burung berwarna hijau, terbang ke dalam surga. Tanya, apa yang kamu sudah lakukan? Kata para mujahid tadi, istushhidtu, saya mati syahid di jalanmu ya Allah. Kata Allah, bohong. Kamu perang supaya dipanggil pahlawan kan? Berani kan, gagah, jawara, hebat. Bukan karena kamu berperang, bukan karena agama ini kamu berperang. Orang itu tertunduk layu dan dilemparkan di panas api neraka. Jika orang-orang hebat ini saja bisa masuk ke dalam neraka, apalagi dengan kita, maksudnya tersisipi ria, tercampurkan adukan kesyirikan, maka membeningkan hati itu penting betul. Membeningkan hati. Saya nggak akan jauh-jauh jika memang ada kesempatan duduk majelis bareng lagi sama bapak-bapak ibu, ya paling ngutik-ngutik masalah hati, Pak. Karena kalau hati itu sudah siap, ingat nasihat Imam Ghazali dan para ulama yang lain, hati itu kayak wadah, kayak bejana, kayak gelas. Kalau orang itu hatinya bersih, kayak bejana. Ketika gelas itu bersih, maaf, dituangkan apapun ke dalamnya, insya Allah bermanfaat. Dituangkan air, airnya bisa diminum. Dituangkan madu, madunya bisa dikonsumsi. Dituangkan botol ini misalkan parfum, harganya lebih mahal. Dituangkan sirup, juga bisa dikonsumsi. Coba kalau tempat ini kotor, si bejana, si gelas ini kotor, pernah jatuh ke kecomberan, kotor nggak dibersihin, dititipkan air putih, air putihnya najis. Dititipkan sirup, nggak ada orang yang minum. Dititipkan madu, madunya terkontaminasi, nggak bisa dimanfaatkan. Maka menjaga kebeningan hati itu penting. Caranya seperti apa Pak Ustadz agar menjaga hati ini bening? Pengajian.
Pengajiannya tapi yang ngurus, bener-bener ngaji. Aja pengajian ngincar seragamnya doang. Orang jagung ibu-ibu loh gitu. Anak majelis taklim ibu-ibu udah menjasa seragamnya doang. Pengajian dina Selasa kuning kabeh. Melipir ning got. Ih, kita mau bawa rigel doang. Disebor pisan karo tetangga. Rebo hijau, Kemis abang. Masya Allah. Sampai berangkat orang waktu berangkat ke laki ditinggalkan, anak ditinggalkan. Pengajian wajib. Barang balik pengajian durasi sekilo baru ucapan salam. Assalamualaikum. Pendi alam lah biasanya. Kan primer magicom beres ini. Oh jelas mengajian tak magicom. Anak-anak harus habis kan. Jangan nama baik. Kan pengajian kita tidak solehan. Masya Allah. Ya mungkin ibu senang pengajian seragamnya rupa-rupa, tapi ingatlah suami di rumah paru-paru mengek untuk kemana seragam, kemana itu seragam. Tapi pengajian lah kalau baik mungkin. Karena jujur saya isi pengajian di daerah Kampung Lamasan itu pernah didatengin bapak-bapak. Jadi di situ kan kalau pengajian ibu-ibu di masyarakat sana tuh, waduh, ruame 150, 200 jamaah ibu-ibu. Ada bapak-bapak datang, saya mau ketawa. Ustaz sering ngisi pengajian di sini. Iya Pak, mohon alhamdulillah. Rabi kita kena fans nih Pak Ustaz, pengajian kalau Pak Ustaz. Engkau dinakan ke pengajian nih karena, tapi kelakuan pada baik, dak bening hati. Udah murid kita jadi kita kena, orang ngaku gitu jadi kita. Pada baik Pak Ustaz kelakuannya, ngelawan baik ini lagi. Waduh, saya sampaikan di majelis itu. Ibu cuma ketawa-ketawa aja. Untuk nggak nanya, suaminya siapa gitu. Ya gitu, jadi pengajian itu membawa perubahan, bukan hiburan. Maaf, saya di sini bukan lagi stand up komedi. Ketawa-tawa, kok ditakoni orang lakinya. Mau share pengajian, kakak belum sempat lagi menggawe. Pribadi pengajian, Ustaz dia lucu. Apa isi pengajian? Lembar apa kan ya? Snack kemudian pengajian. Jadi benar-benar menyimak, diperhatikan. Kira-kira apa yang ingin dibawa? Ada nggak perubahan tersebut? Jangan naudzubillah min dzalik. Kita sudah banyak ngaji tapi nggak bawa perubahan. Karena ada doa dari Nabi juga, selain ilmu yang bermanfaat yang diminta oleh Nabi, Nabi juga berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tidak manfaatnya ilmu saat ilmu itu tidak diamalkan. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Ilmu tanpa amal bak seperti pohon tanpa buah. Jadi pulang diamalkan. Entah pengajian mah suaminya nambah sayang sama istrinya. Amin Allahumma amin. Yang istrinya juga habis pengajian mah nambah nurut ning laki. Ngambung tangan akan bulan balik. Awal bulan doang, akhir bulan apa sih? Masya Allah. Jadi penting buat kita semuanya. Berarti ilmu itu kata Imam Ibnu Rajab taghyir, membawa perubahan. Jangan sampai nuntut ilmu tapi nggak rubah-rubah. Nanti kelakuannya kayak Yahudi, kayak Nasrani. Wong Yahudi disinggung di dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tafsir para mufassir mengatakan yang disebut dengan maghdub itu Yahudi. Dolin, Nasrani. Kenapa maghdub itu dimurkai? Bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Ternyata ketika dibaca para mufassir mengatakan yang disebut dengan yang dimurkai itu adalah Yahudi. Tahu ilmu tapi nggak ngamalin ilmunya. Yahudi. Maka Yahudi nggak mau disamain sama Nasrani. Bapak lihat di YouTube mau Yahudi disamain sama Nasrani enggak? Orang Nasrani menyembah berhala kata Yahudi. Kita menyembah Allah. Caranya yang beda. Karena nggak mau nurut syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Nasrani, kenapa disebut bolin, sesat? Sebab orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Wong Islam dituntut, ia berilmu, ia beribadah. Ilmu dan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya pengajian malam hari ini, biar nggak pulangnya terlalu malam ya insya Allah. Terlalu panjang juga pengajian itu nggak apik karena nggak ada yang ditangkap nantinya. Terlalu pendek juga ya nantinya repot, cepat lama kumpulnya cepat bubar ya nantinya.
Silakan sebelum saya tutup, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Takutnya Ibu ada yang mau dicurhatkan. Curhat dong Ustaz, nggak usah pakai kalimat itu. Ya, silakan kalau ada. Mangga, Fadol. Silakan buat ibu-ibu dulu, biasanya ada yang dicurhatin ibu. Nanti udah bubar pengajian baru ingat, pengen bertakon mau yalah. Bubar udah bertakon. Mumpung di sini, ayo silakan enggak. Kalau ada yang mau diobrolin insyaallah. Jangan ibu-ibu biasanya di rumah minta nomor HP ustadznya, nelpon. Woi, hampir sejam nelpon ustadznya. Ustadznya orang di kesempatan ngomong di sana. Ceres, iki pengen apa sih teh? Berujung-ujung, makasih ya Ustaz udah dengerin curhatan aku. Enggak bilang. Cuma pengen dengerin doang. Ya, silakan. Kalau ada enggak atau kakang-kakang yang jomblo-jomblo juga enggak apa-apa. Silakan kalau ada. Di pojok kayaknya dari tadi musyawarah pengen bertanya tadinya. Malu, masya Allah. Ya karena memang biasanya mau pengajian setelah selesai pengajian itu jamaahnya pada diem, itu hanya dua kemungkinan. Satu paham, orang ngantuk. Kayaknya sih yang pertama insya Allah paham, insya Allah. Sekarang saya tanya sama ibu setelah pengajian kayak gini, pengajian tuh menyenangkan nggak? Menyenangkan. Jadi buktinya healing terbaik dari majelis ilmu. Semoga kalau ada kajian dengan ustadz-ustadz yang lain juga lebih semangat lagi berbondong-bondong datang ke majelis insyaallah. Barakallah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya juga izin pamit undur diri. Karena Allah besok juga masih ada agenda bagi-bagi ini ceritanya supaya di sini juga saya bisa silaturahim. Sebenarnya saya sudah lama nggak kajian malam-malam Badaisa kayak gini. Kodri aja yang minta nih. Ya, jadi karena biasanya kalau Badaisa tuh tantangannya luar biasa. Satu, jamaahnya juga sudah sisa-sisa berjuang di pabrik biasanya atau di tempat kerja, yang ngomong juga sisa-sisa aktivitas. Jadi si ngomong ngantuk, si ngomong akan ngantuk. Ya, luar biasa. Maka kalau mau buat di kajian, saran saya, kalau nanti udah ramai, buatlah kajian di waktu duha. Fresh di waktu duha atau ba'da salat subuh sekalian berkumpul tuh bisa mah tuh lebih mantap. Seger kitanya, waktunya penuh berkah. Karena kalau kanjeng Nabi, juang kanjeng Nabi pengajian Ba'da Isya itu kanjeng Nabi langsung biasanya pulang ke rumah istrinya tidur. Kenapa langsung tidur? Persiapan buat tahajud. Itu kebiasaan Nabi. Walau para ulama-ulama biasa belajar di malam hari, tapi majelis ilmu jarang di malam hari. Karena memang berat. Kentang, mau pendek nyampainya udah jauh-jauh datangnya. Tapi mau dipaksain, kasihan sama jamaah yang sudah berat juga, zalim. Makanya khutbah Jumat sunnahnya kan qasilul khutbah wa atilus shalah. Jadi pendekin ceramahnya, khutbahnya, panjangin sholatnya. Karena sholat Jumat itu kalau khutbahnya kepanjangan itu tempat terbaik untuk tidur. Tempat terbaik untuk tidur itu. Setan numpuk juga nih kono kok. Waduh, ansing tangi keram sikile. Alah jangan. Ansing netes air lendire, macam-macam. Aduh, jadi gitu. Karena saya pernah di salah satu pabrik chemical di daerah sini. Pas ceramah, udah nyiapin materi-materi, baru naik di atas mimbar, jelet. Tidak boleh lebih 9 menit. Jadi kita ngomong apa 9 menit kan? Ternyata pas saya amati, kata DKM-nya, sok Pak Ustadz ngomong lama sebentar. Sourcing dan lain sebagainya tuh. Amin. Untuk pertama aja amin. Benar, orang ngundang kiai dari Pandeglang, ngamuk kiai ini di atas mimbar. Siapa sih ngomong amin kan? Lo khutbah pertama dia ngomong amin maksudnya cepet raga.
Tapi setelah saya pahami ternyata memang beliau-beliau ini yang kerja ini waktu pada Jumat itu diperuntukkan untuk istirahat, panas dan lain sebagainya. Ya sudah, sekedar gugur kewajiban doang ceramahnya. Ittaqillaha haitsu kunta, aku liqauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu doang. Tuh kenceng kan berarti. Ya, itu saja mungkin dari saya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah antusias sekali menyimak kajian ini. Mohon maaf apabila ada yang nanya. Siapa? Oh, masalah. Silakan Kang. Biasanya kalau udah ada satu yang nanya nyambung biasanya. Siapa? Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tadi aja. Siap. Seperti yang tadi sampaikan tadi Pak Ustaz, apabila kita membuat harta yang haram ke dalam rumah tangga kita akan menghasilkan yang tidak baik. Betul. Pertanyaan itu, apabila kita sudah membuat harta yang halal, baik, tapi hasilnya tetap seperti yang tadi Pak sampaikan tadi, kurang memuaskan, tidak nurutkan atau sebagainya. Itu pertama. Boleh dua. Boleh 2, 3, 4. Silakan. Yang kedua adalah tadi yang disampaikan tadi, kalau mau ngomong itu belum ngomong dan harus keluar. Ya, itu memang secara umum seperti itu. Curhat saya tadi katakan ini. Oke. Terus? Nah, suami kan gimana-mana aja mobilnya aja sahih. Apalagi salah. Curhat jasa bos. Ngopi kita kan. Terus? Jadi saya minta tanya apa yang harus kami lakukan sebagai seorang imam keluarga menikahi hal itu. Oke, insyaallah. Supaya ilmunya mendapat hasil yang maksimal. Terima kasih banyak Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Pertama Ustaz, jika harta yang tidak halal dibawa ke rumah nantinya akan melahirkan kemurkaan. Bagaimana dengan kita yang sudah berusaha mendatangkan yang halal tapi tidak mengubah apa-apa dalam rumah tangga? Istri tetap melawan, anak tetap nakal. Adakah yang salah? Saya kutip, ada seorang nabi, namanya Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua orang nabi. Jelas nabi pasti membawa ke rumahnya harta yang halal, yang thayyib. Tetapi siapa yang sangka bahwa putra Nabi Nuh adalah Kan'an, seorang anak laki-laki yang membangkang perintah daripada bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Dalam surah Yunus kalau tidak salah, ketika Nabi Ibrahim memanggil putranya, Nabi Nuh memanggil putranya, ya bunayya irkab ma'ana. Nah, naik ke bahtera, ke perahu ini. Apa kata anak? La sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Enggak, sampai ke puncak gunung, air enggak mungkin menyentuhku. Dianalisa oleh para ulama, kenapa anak ini sampai membangkang padahal bapaknya Nabi? Ternyata jawabannya ketika Nabi Nuh sudah sampai ke dataran, Nabi Nuh nangis sesenggukan mohon sama Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak selamatkan putraku? Padahal dia bagian daripadaku. Dibantah sama Allah langsung. Kata Allah, dia bukan anakmu, dalam arti dia adalah hasil amalan yang tidak soleh. Ternyata usut punya usut, yang dimaksud dengan amalan yang tidak soleh itu adalah anak ngebangkang karena biasa menonton ibunya ngebangkang bapaknya. Jadi istrinya biasa ngebangkang kepada suaminya, ditonton sampai anak akan mengcopy paste. Paste. Beda Bu, beda ceritanya ada seorang ibu yang soleha, walau dia tidak punya suami, anak bisa tetap akan tumbuh jadi anak yang soleh dan soleha. Contohnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir yatim, Imam Syafi'i yatim, tetapi tetap bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau di rumah itu ada figur seorang istri yang tidak soleha, itu berpengaruh. Kalau memang sudah didatangkan yang baik, suaminya sudah baik, mesti ada sistem orang yang di dalam rumah tangga itu yang tidak baik. Sebab anak mah buah,
Bagaimana pohon? Kalau sudah berusaha Pak Ustaz, saya sudah mendakwahkan istri, saya sudah mendakwahkan istri juga baik, anak tetap kekeh. Qadarullah wa syaa fa'ala. Itu sudah takdir Allah dan menjadi bukti bahwa hidayah itu bukan milik bapak ibunya, hidayah milik aku, kata Allah. Jadi harus ridho dengan takdir Allah. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin. Jangan belum berusaha semaksimal sudah menjatuhkan kesalahan kepada orang-orang. Kamu yang salah, kamu salah. Semua diawali rumah tangga itu kesalahannya ada pada suami. Betul tadi. Apa beda salah? Iki salah pun salah. Jangankan yang benernya aja disalahkan sama perempuan. Tapi kalau secara fitrah, orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Kalau itu yang pertama. Jadi intinya semuanya harus punya visi misi yang sama. Kalau pertanyaan kedua, Ustaz, ya perempuan urung ngomong nangis, Ustaz. Saya dapat nasihat dari guru saya. Guru saya pernah bilang bahwa laki-laki terbaik itu adalah laki-laki terbaik bukanlah laki-laki yang mampu menghentikan tangisan seorang istri. Karena Ramadan malah lagi nangis bisa tokor bisa kan? Menang sih, Ra? Menang ora? Waktu nambah nangis. Yang begitu tuh. Kayak nangis bisa menyelesaikan masalah aja. Nambah nangis. Nambah nangis. Maka betul, Kiai Anak pernah bilang suami terbaik itu bukanlah suami yang mampu menghentikan tangisan seorang istri, tapi suami terbaik yang mampu menyediakan tempat untuk istrinya menangis. Di sini sayang. Sini, pantogan dor. Enggak, di sini. Dipeluk di sini. Kadang-kadang di situ laki-laki termasuk anak pribadi di sini melakukan kesalahan, pengennya ceramah. Dalam hadis Rasulullah nggak boleh kayak gini, kan pengennya gitu tuh. Padahal ternyata yang diinginkan perempuan bukan diceramahi. Yang diinginkan perempuan hanyalah untuk dimengerti. Senang ibu itu. Ustaz dibela aja. Pengen dimengerti. Nanti di waktu kesempatan lain di saat sudah mereda, barulah nasihat itu masuk. Baru perempuan lagi melakukan kesalahan, dihabisi di satu tempat itu, gagal kedengar, ketutup telinganya, yang ada emosi. Gak akan kedengar. Makanya Ali bin Abi Thalib kalau sedang ribut sama istrinya Ibunda Fatimah, dia memilih meninggalkan istrinya ke masjid. Yang masjid kan udah di lingkar selatan, Palang Rabi jadi lingkar selatan. Hiburan, ungkap kan ini masjid maksudnya. Paham kan? Kita pernah kan ya, aja sampai nangkut ini kali. Ini lari ke masjid, nih musola nih supaya rame. Jadi kalau ada nanti ada Audrey, ada teman-teman pada tidur, wah lagi ribut ke Rabi aja kita kan nggak. Jadi ke masjid nenangin, zikir, wirid, baca Quran, sholat sunnah nenangin. Jadi nggak semua. Maka kalau berbicara tentang perempuan fitrahnya menangis demikian. Itulah kenapa saya begitu kagum dengan Nabi. Wis Rabine sangat tipikalnya beda-beda. Jadi poligami itu bukan hal yang diperdebatkan. Artinya orang hebat yang bisa melaksanakan itu semua. Nabi Muhammad SAW bayangkan, jangankan kita masalah. Si jika ngeluh, Masya Allah, luar biasa. Si jika payah, apa nih roh? Payah. Tapi kalau mampu dan bisa membimbingnya, fatul silakan bagi yang mampu kan. Makanya kalimatnya bukan wajib. Jadi ibu nggak usah khawatir. Nggak semua laki-laki juga mampu mengamalkan. Nggak semua bu. Nggak semua. Jadi nggak usah khawatir. Ustaznya ngomongin poligami, geger pengajian ribut. Ustaznya poligami, jamaah bubar. Apa urusan di poligami jangan masih bubar? Jodoh aja. Soal sudah dibagi masing-masing. Jadi nggak semua mampu. Bolehkah seorang laki-laki kalau sama istrinya mengek, gitu lemas terus minta poligami dibuang itu laki model penghuni rumah? Nggak boleh. Boleh nantinya. Nggak boleh. Jadi yang benar-benar memiliki kemampuan. Jadi nggak sembarangan. Lah Nabi coba bayangkan ngadepin ibunda Aisyah. Satu-satunya istri Nabi yang gadis, manja, ngambekkan, ya Allah, ya Allah. Saya ceritakan satu kisah aja riwayat Kang, betapa hebatnya anjing Nabi kita tuh memanage, mengatur istri-istrinya. Nabi lagi berada di rumah ibunda Aisyah, lagi ngobrol sama sahabat. Masya Allah, ada pelayan datang, icik, bawa nampan isinya makanan dari istri Nabi yang lain. Sontaklah membuat ibunda Aisyah cemburu. Tuh, arahnya cemburu, Bu. Namanya sifat cemburu itu sepaket sama perempuan. Nggak mungkin perempuan nggak ada cemburunya.
Kalau kayak wanita barat yang maaf, nge-seks kumpul kebo, itu sudah di luar fitrah. Udah bukan manusia. Kalau sifatnya manusia istri cemburu, itu maklum. Tapi cemburunya di-manage, diatur dengan baik. Kita gedung rabi cemburuan, ngeluh, balik pegawai diambung kelaminnya. Bau parfum siapa nih? Kontak HP dicekin. Ini siapa nih? Marbutuh segala siapa nih? Sayang ini. Padahal mertua dewe. Ibu nih dihapus kontaknya. Pedagang iwak, pedagang tempe dihapus kabeh. Kan pegel dia rabi overprotect kayak gitu. Cemburunya luar biasa. Orang cemburu harus ada. Makanya ketika Nabi melihat Ibunda Aisyah ngebanting piring, ceder di tengah-tengah sahabat. Kalau nggak ada sahabat mending di tengah-tengah sahabat. Coba ibu-ibu nih lagi berkunjung ke rumah kiai, gurunya lagi ngobrol sama kiai, mau minta nasihat dan sebagainya. Tiba-tiba istrinya kiainya marah cemburu gara-gara dikirimin makanan sama istri yang lain, dibanting. Maaf bu, sahabat ketika itu posisinya terjepit. Jangankan ngomong kentut geremuni. Kita kiai lagi ribut mending kalau rabi nih, remen mungkin. Sama sahabat itu tegang melihat Ibunda Aisyah marah, tegang sahabat. Tapi lihat kita belajar akhlaknya Nabi kita. Nabi kita ngambil makanan yang masih bisa dimakan, kemudian Nabi perintahkan budak yang ngirimin untuk berdiri di situ dulu. Nabi ambil piring yang masih utuh, Nabi kasih sama budak tadi, tolong kasihkan ke istri saya yang satu lagi itu. Yang masih bisa dimakan dikumpulin. Sahabat yang lagi gelisah dilirik sama Nabi. Kata Nabi, gorot ummukum. Tuh lihat ibu kalian lagi cemburu, ketawa sahabat. Hebat kan Nabi kita? Dua hati istri dijaga, hati sahabat juga terjaga. Coba adegannya kita gitu, nabinya itu kita atau kiainya kita gitu, dibanting, dipermalukan di depan teman-teman kita. Wah, bisa gebrak meja. Si rakyat kawinnya baik-baik, buah. Saya pulangkan kamu, kan gitu. Kau punya sopan santun kamu. Di hadapan teman-teman saya kau permalukan saya. Tapi lihat nih. Kata Nabi, gorot ummukum, tuh lihat ibu kalian lagi cemburu. Ngakak sahabat. Karena cemburu perempuan begitulah. Mau sesoleh apapun, kalau perempuan sudah cemburu, hilang ilmu dan akalnya. Pantesan kita mau konon berilmu. Artinya sekelas Ibunda Aisyah demikian bu. Jadi suami-suami ini butuh mengerti bahwa perempuan begitulah kalau cemburu. Maka dalam kondisi itu tenang. Jangan kesulut emosi, karena setan masuk di situ. Tenang. Bukan berarti Nabi poligami nggak ada keributan di antara istri-istri. Ada. Kalau sampai Nabi poligami nggak ada keributan, nggak bisa ditiru sama umatnya. Makanya ada keributan supaya bisa ditiru. Oh, Nabi kalau ribut tenang dan sebagainya. Kenapa Nabi juga dinikahkan oleh Allah dengan perempuan-perempuan berjenis manusia? Kenapa nggak istri malaikat misalkan? Atau bidadari yang nggak pernah melakukan kesalahan? Nanti kan nggak bisa diikutin sama istri-istrinya, sama perempuan-perempuan hari ini. Maka ibu silahkan pilih, mau jadi Khadijah yang tidak mau dipoligami, enggak. Pelajari siapa Khadijah, kenapa tidak mau tidak dipoligami sama Nabi. Mau jadi Aisyah, cerdas, pintar, masih muda, enggak. Mau jadi Hafsah, silahkan. Tapi pilih, karena Nabi beristri banyak tuh biar menjadi pilihan umatnya untuk diikuti. Tapi lihat umatnya terkhusus laki-laki untuk belajar bagaimana Nabi begitu sabar menghadapi istrinya. Jadi ketika kita menghadapi istri yang sedang lagi nangis emosi, maka kuncinya satu, sabar. Sebab kalau perempuan sudah posisinya cemburu atau marah, semuanya salah kan? Semuanya salah. Jangankan kita, ketika dia emosi masuk ke dapur saja, yang tadinya tepung serba guna, jadi serba salah. Salah. Masya Allah. Maka kuncinya tadi sabar, betul sabar. Ini titipan itulah mengapa perempuan banyak masuk neraka. Saya jujur kenapa? Padahal perempuan itu selalu merasa benar. Tapi kenapa banyak masuk neraka? Ayo, jadi pertanyaan buat ibu-ibu. Kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Padahal perempuan biasanya selalu merasa paling benar. Makanya dipandu dengan ilmu. Cemburu boleh, bahkan itu bumbu dalam rumah tangga. Tapi kalau bumbunya kelebihan, ngeblenger, ngerabik sekilo, bumbunya 3 kilo, la ilaha illallah. Ngeblenger.
Andai kata juga tidak sesuai bumbunya, sama, nggak akan menambah rasa apa-apa. Maka semoga dengan ibu-ibunya pengajian, bapak-bapaknya pengajian, meracik rumah tangga itu menjadi lebih afdal. Bisa saling menikmati, bisa saling mengibadahi, artinya beribadah bersama, dan juga saling bahagia. Karena rumah tangga itu tujuannya untuk membahagiakan satu sama lain. Suami berhak bahagia, istri pun berhak bahagia. Silakan, mau istrinya 1, 2, 3, tanyain bahagia apa enggak. Kalau bahagia mah ngapain kita ikut campur? Ya silakan, suaminya bahagia, istrinya bahagia, silakan. Kalau sampai suami nggak bahagia atau istrinya nggak bahagia, berarti ada masalah dalam rumah tangga tersebut. Karena tujuan nikah dalam surah Ar-Rum, litaskunu ilaiha, untuk tenang, dijadikan mawadah warahmah, makanya disingkat dengan sakinah mawadah warahmah, samawa. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain atau sudah? Kayaknya sudah saja nih ya. Udah jam 9 lewatan. Target lumayan perjalanan, biar saya istirahat karena besok pagi ada kegiatan lagi. Mohon maaf, itu saja dari Anda. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada MC. Semoga majelis ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mohon pada Ustadz, alim ulama, kesepuhan, kalau ada kesalahan-kesalahan mohon dinasihati kepada saya. Ada kekeliruan mohon diingatkan, karena saya juga sedang belajar, sama-sama belajar. Barakallahu fikum. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah kami mohon untuk doa yang dibawakan oleh Ustaz. Dari saya selaku MC, mohon maaf yang kalau berkenan. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan, marilah kita tutup majlis ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغنينا من فضلك عمن سواك اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, turun, Bah.